Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh ngajawab salam teh bingung samareh araya ibu di mana? Hah? Wah tubuhna di dia pikiranna di bumi gitu kan ya. Soalnya abdi aya di Subang mah ibu nuju ngaos, pa abdi teh ditaros. Ibu araya aya di mana? Di warung. Ibu aya di mana? Di kebon. Ibu aya di mana? Di kamar. Oh, kan bahaya nya. Jawab abdi ditaros heula ayeuna aya di darieun teu bisina tubuhna di dieu, pikiranna mikiran ikatan cinta. Nah, kan? Kan bahaya. Oke. Jadi ninggal abi teh siga ninggal masal atunya. Sami dinamina teh Aldebaran Alfahri. Wah, mung ieu mah Farina di payun. Itu mah di pengker. Nya beda nasib we itu mah jadi obos. Gitu kan ya. Ya. Araya ibu? Ya. Di mana cenah? Madrasah naon namina ieu teh? Hah? Anurnya. Anur. Nu aya di Madrasah Anur tadi nu ngajawab teh mau aya tiluan ya. Padahal abdi katinggal ieu kurang lebih aya 50 jalmi. Bawa sanesna mah aya di kamar. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Burhan ya Badi'as samawati wal ard ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin. Wajammilni ya badi'as samawati wal ard ya jal jalali wal ikram bil fasahati wal bilaghati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqatin rafatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Ayo sadayana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sadayana a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat ridho dan nikmat-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dan dengan segala nikmat yang Allah berikan tersebut mengantarkan kita ke majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan setiap langkah menuju majelis ilmu ini bisa menjadi kifarat ke dosa-dosa kita, bisa menjadi penggugur ke dosa-dosa kita, sehingga pulang dari majelis ilmu ini diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita di sini bisa menjadi wasilah jalan setiap langkah dalam kehidupan kita diiringi dengan ridho, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita di sini bisa menjadi wasilah jalan bagi anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu keturunan yang soleh solehah, menjadi anak cucu keturunan yang rajin ibadah, menjadi anak cucu keturunan yang cerdas,
menjadi anak cucu keturunan yang berbakti kepada kedua orang tua, agama, bangsa dan negara, dan menjadi anak cucu keturunan yang bisa mensafati masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita di sini bisa menjadi wasilah jalan segala hutang kita lunas. Amin ya. Alhamdulillah. Mal bisa langsung lunas semalaman tadi bayar. Bayar heula kakara lunas. Mudah-mudahan we aya jalanna kanggo bayarna. Kitanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat bermutiarakan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kariban baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para atba'ut tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan sampailah kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu acana ibu pengawasan dugi kata bu sabaraha biasana dugi ka asar ayeuna asar nanti tabu tilu langkung 20 nya mohon. Jadi pas adan asar berhenti atau tabu sabaraha berhenti atau matarina beres berhenti. Nah gitu yang punya. Siap lah pokoknya mah saberesna berhenti we nya. Beresna bare tabu salapan wengi kita nanaon nya. Nah, keun we kata cinta mah minggon payun gaya deui. Mas Al jeung eta nage geningan tos bade cerainya. Aduh karunya teuing. Mudah-mudahan terjadi we ceraina. Ini Pak Ustaz apal. Nya eta we kaleresan ibu-ibu nyarioskeun ikatan cinta, abdi teh penasaran nya dibuka we TV teh. Oh geningan nu kieu ikatan cinta teh rame. Gitu kan. Nah gitu. Langsung ya Bu ya, kita akan ngebahas Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Tentang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah kecuali kita kenal Allahnya yang mana. Nah, pertemuan sebelumnya kita pernah bertemu ya Bu ya? Pernah. Jadi ini bukan pertemuan pertama, tapi ini udah pertemuan kedua. Pertemuan pertama kita ngebahas apa Ibu? Ada yang ingat? Lupa ya Bu ya? Ikatan cinta udah episode berapa Ibu? Segana apal ikatan cinta namanya 130 Pak Ustaz. Nggak apa-apa Ibu. Jadi kita diulang dulu yang kemarin untuk ingat, karena pertemuan sekarang itu adalah lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Ya. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali kita kenal Allahnya yang mana. Minggu kemarin pertemuan sebelumnya kita ngebahas tentang cara mengenal Allah. Cara mengenal Allah adalah dengan mengenal diri kita. Dengan cara mengenal diri kita adalah bagaimana Ibu? Bagaimana cara mengenal diri kita? Cara mengenal diri kita ada dalam Al-Quran, Quran surat Al-Fatihah. Ya Bu ya. Sebelumnya kita ngebahas dulu tentang Quran surat Toha ayat 14 dan Quran surat Al-Ikhlas. Masih ingat Ibu? Ya gitulah Pak Ustaz lah pokoknya mah. Sokela ulang deui ku Pak Ustaz dah hilap. Ya, kita ngebahas tentang Quran surat Toha ayat 14. Allah itu yang mana? Kenapa namanya Allah? Namanya Allah tidak lain tidak bukan adalah Allah sendiri yang menamai dirinya dengan nama Allah. Tercantum dalam Quran surat Toha ayat 14. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Innani annallahu, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah dalam Al-Quran. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah dalam Al-Quran. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Poin pertama, Tuhan kita namanya Allah. Poin kedua, ketika ditanya Allah yang mana? Jawab ada dalam Quran surat Al-Ikhlas.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, Allahu ahad. Allah itu satu. Makanya kita zikir kepada Allah dengan mengucap la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Terus Allah yang mana? Lam yalid qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi kita tidak boleh ketergantungan kepada selain Allah. Mohon maaf ketika kita ketergantungan kepada selain Allah sama dengan menduakan Allah. Ketergantungan kepada handphone berarti mentuhankan. Ketergantungan kepada uang berarti mentuhankan. Ketergantungan kepada jabatan berarti mentuhankan. Nah gitu ya. Jadi ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada hal yang membuat saya ketergantungan kecuali kepada Allah. Karena Allah mempunyai sifat Allahu samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ketika kita ada masalah datang kepada Allah. Ketika ada keinginan datang kepada Allah. Allah yang mana? Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Allah tidak punya anak, Allah pun tidak punya orang tua. Allah tunggal. Allah yang mana? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak ada yang setara dengan dirinya. Itu pembahasan kita sebelumnya. Sekarang lanjutannya adalah bagaimana cara mengenal diri melalui Quran surat Al-Fatihah. Ibu di sini beragama Islam? Hangtiluan mau jawab? Nu sanesna agama naon gua? Aduh bahaya ya. Ibu agama Islam? Nah, itunya suksieun ke disangga agama Katolik kan riweuh. Gitunya. Oh, alhamdulillah agama Islam. Karena Ibu, alhamdulillah kita beragama Islam, hidup di lingkungan Islam, lahir dari rahim Islam. Kenapa? Karena hanya dalam ajaran agama Islamlah yang menjawab bagaimana cara mengenal diri. Karena dalam agama Islam mempunyai buku pedoman yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat. Itu menjawab dari pertanyaan siapa kita. Jadi gini Ibu, cara kita mengenal diri minimal ada 5 pertanyaan yang harus bisa kita jawab. Nah dulu kita pernah bahas ini ya, tapi belum sempat kebahas Al-Fatihahnya. Pertama, siapa kita? Yang kedua, di mana kita sekarang? Yang ketiga, apa tugas pokok kita? Yang keempat, bagaimana cara melakukan tugas pokok tersebut? Dan yang kelima, apa pahalanya dan apa siksanya ketika kita melakukan tugas pokok tersebut. Jangankan Al-Quran yang banyaknya 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran itu sudah bisa menjawab kelima pertanyaan tadi. Yang pertama, siapa kita? Dijawab oleh basmalah dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seorang muslim yang beragama Islam pasti mengawali aktivitas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Namun makan gak baca Bismillahirrahmanirrahim, makana biasana kaselak, makana bareng jeung setan. Ketika mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidur nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, tidurna ku eueup. Jadi lamun ibu aya tidurna ku eueup, nah ya berarti teu baca basmalah. Ketika mau mandi baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mandi nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, mandina ditoong ku setan. Jadi seorang muslim yang beragama Islam dianjurkan mengawali aktivitas dengan baca basmalah. Jadi kalau mengaku sebagai agama Islam, awali aktivitas dengan baca basmalah. Dan seorang muslim yang beragama Islam pasti mengakhiri aktivitasnya dengan membaca hamdalah. Beres makan alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah,
Beres mandi alhamdulillah. Beres pakai baju alhamdulillah. Beres KWC alhamdulillah. Menang BLT alhamdulillah. Menang bantuan corona alhamdulillah. Komodeui atuh eta mah. Hutang langsung lunas alhamdulillah. Oh, komodeui lamun teu kudu mayar mah. Nah, gitu ya. Jadi seorang muslim yang beragama Islam mengawali aktivitasnya dengan baca basmalah dan mengakhiri aktivitasnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Itu menjadi isyarat kepada kita Ibu bahwa kita ini adalah makhluk yang berawal. Ketika berawal pasti berakhir. Kita berawal di mana Ibu? Kita berawal dari Allah, hidup di bumi Allah dan akan berakhir kembali kepada Allah. Makanya kalau lihat yang meninggal kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, hidup di bumi Allah dan akan kembali kepada Allah. Ibu, biasanya kalau kita pulang kampung bahagia tuh. Bahagia tuh. Nah, itu bahagia segala teh hangsa urang ngajawabna. Ibu araya? Iya. Di mana? Oh, sok sieun di bumi nuju nyeseuh gitu. Ya, misalkan ibu nuju nyaba ke Jepang, ke Korea, ke Arab Saudi atau ke Cimahi atau ke Subang. Nah, ke Subang. Orang Subang. Nah, gitu kan ya. Pas ibu nuju nyaba ke Jakarta misalkan, nyaba ke Jakarta, kerja di Jakarta. Ketika ibu kerja di Jakarta, punya libur Idul Fitri, bisa pulang ke Cigarung, kira-kira bunga tuh? Bunga. Ketika ibu sedang dalam perjalanan dari sini menuju Jogja, di Jogja teh ibu teh liburan, tapi tetep pas enjing nata ibu tiasa uih ka Cigarung, da kopi nate tos teu aya bunga tuh? Bunga. Berarti ketika ibu pulang kampung pasti bunga. Ketika anak TK dia berangkat ke sekolah, di sekolah guruna rapat, barudak arwih, kira-kira budak TK-na bunga teu? Bunga. Ibuna anu riut. Gitu kan ya. Berarti logikanya ketika kita pulang kampung pasti bunga. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kan berasal dari Allah, nuju ngumara di alam dunia. Ketika Allah rindu kepada kita, ibu kembali ke rumah ibu, yaitu kembali kepada Allah. Bunga teu? Nah, seri. Tadi cenah pulang kampung teh bunga. Hah? Takut. Nyebut bunga, bisi buru maut. Nyebut teu bunga, da bakal. Jadi bingung ngajawabna Ustaz. Aduh, jadi pada ibu teh payun abdi teh bengkar. Oh, taya pilihan. Sami wae. Kita nyabunya gini Ibu. Kalau di alam dunia, misalkan ibu masih muda, kerja di Jakarta. Pas ibu kerja di Jakarta, 1 bulan gajinya 5 juta, tapi ibu nggak pernah nabung, uangnya dihabisin selama hidup di Jakarta. Pas ibu punya libur Idul Fitri, bisa pulang ke Cigarung. Kira-kira bunga teu? Ibu tiasa kunaon henteu? Tegaduh acis tos kapikiran, aduh ke di jalan kumaha teu aya ongkosna. Datang ka bumi dipenta oleh-oleh teu aya oleh-olehna. Da tegaduh hartos leres. Jadi pas ditelepon ku ibu teh, Neng gera uih ayeuna teh tos Idul Fitri libur, sok gera uih emah teh teh sono kan Neng teh. Cek Neng teh naon? Emah punten pisan. Tahun ayeuna mah Neng teh tiasa uih dan nuju corona. Kewe tahun ayun padahal mah teu gaduh artos. Nah, ayeuna ku abdi ditaros, kunaon ibu ketika ibu mau pulang kampung menghadap Allah, ibu tidak berani. Nah, berarti teu acan gaduh. Nah, ketika ibu ngaraos teu acan gaduh bekal, sok atuh gara bebekel ti ayeuna. Bebekel ieu sugan. Tuh kabita abdi ka ibu-ibu teh tuang mah nya bintu. Mubazir itu ibu payang. Ya namanya.
Nah, gitu nya Bunya. Jadi ibu menghadap Allah teh sieun teh kumargi ngaraos teh acan gaduh bekal. Sok atuh bekal ti ayeuna. Sok baca Quran. Tah bekal. Sok salat. Tah bekal. Puasa. Atuh kunaon sieun ibu teh. Sok atuh gerti payun. Abdi ti pengker. Nah, gitu nya Bunya. Di alam dunia ibu bisa beralasan, bisa dinantikan ketika kita belum siap. Mama tahun ayeuna mah teu tiasa uih, kewe tahun payun, tahun ayeuna mah menuju corona. Tapi bagaimana kalau Allah rindu kepada kita? Malaikat Israel cabut nyawa dia, aku rindu kepadanya. Apakah kita bisa nolak ibu? Teu tiasa nolak. Eutnya punya? Seueur deui saya. Tadi teh tos dileueut seueur deui. Gitunya Bunya. Di alam dunia kita bisa dinantikan karena belum siap, nggak ada bekal. Mama kayaknya tahun payun uihna neng teh acan aya bekal. Tapi bagaimana kalau Allah yang rindu kepada kita? Malaikat Israel cabut nyawanya, aku rindu kepadanya. Bisa nggak dinantikan? Pas malaikat Israel datang, kela Israel tahun payun weh ngajemputna, ayeuna mah nuju corona. Tiasa moal. Kela malaikat Israel sabulan deui lah bade puasa heula bade sedekah heula tiasa saminggu heula lah tiasa sadinten we lah tiasa sajam we lah samenit itu tiasa nawar ibu teh kumaha sih di pasar ge tiasa nawar ya kulun nafsin za'iqatul maut. Ketika mautnya sudah tiba tidak bisa dinanti-nanti. Mohon maaf siap tidak siap kembali kepada Allah. Maka dari itu persiapkanlah kehidupan kita setelah kematian. Ya Bu ya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Minimal kita memimpin mata kita dipakai ngelihat apa. Kita memimpin mulut kita dipakai ngomong apa. Kita memimpin telinga kita dipakai mendengar apa. Kita memimpin tangan dan kaki kita dipakai melangkahkan kaki kemana. Karena apa? Semua apa yang kita lihat dimintai pertanggungjawabannya. Semua apa yang kita dengar dimintai pertanggungjawabannya. Semua apa yang kita ucapkan dimintai pertanggungjawabannya. Raya ibu? Nuju naon? Nuju ngopi Pak Ustad. Nah, gitunya. Ketika kita kembali ibu kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita masuk ke alam barzah, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Yang ditanya bukan diri kita, tapi yang ditanya panca indera kita. Mohon maaf, panca indera ini akan bersaksi di hadapan Allah. Mata selama hidup di dunia engkau dipakai apa oleh orang ini? Ya Allah, selama hidup di dunia saya dipakai oleh orang ini adalah untuk bermaksiat kepadamu. Haramkan mata orang ini masuk surgamu, masukkan nerakamu. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Mulut ditanya oleh Allah, mulut selama hidup di dunia engkau dipakai apa oleh orang ini? Ya Allah, selama hidup di dunia saya dipakai oleh orang ini adalah untuk menyakiti hati orang lain. Adalah untuk menggibah, membicarakan kejelekan orang lain. Haramkan mulut ini masuk surgamu, masukkan nerakamu. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Telinga ditanya, telinga selama hidup di dunia engkau dipakai apa? Ya Allah, selama hidup di dunia saya dipakai oleh orang ini adalah untuk mendengarkan kejelekan orang lain. Haramkan telinga ini masuk surgamu, masukkan nerakamu. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Maka dari itu pakailah mata untuk melihat Al-Quran. Pakailah mulut untuk membaca Al-Quran. Pakailah telinga untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan kajian Islam. Insya Allah ketika Allah tanya, mata selama hidup di dunia engkau dipakai apa oleh orang ini? Ya Allah, selama hidup di dunia saya dipakai oleh orang ini adalah untuk membaca Al-Quran, untuk melihat kajian-kajian Islam, sehingga meningkat keimanan ketakwaan dia kepadamu.
haramkan neraka untuknya, masukkan surga ya Allah. Mulut ditanya, mulut selama hidup di dunia engkau dipakai apa oleh orang ini? Ya Allah, selama hidup di dunia saya dipakai oleh orang ini adalah untuk membaca Al-Quran, adalah untuk mengajak kepada kebaikan, ngajak sholat berjamaah, ngajak ke majlis taklim. Haramkan neraka, masukkan surgamu ya Allah. Kelima, kamu dipakai apa oleh orang ini? Selama hidup di dunia, saya dipakai oleh orang ini adalah untuk mendengarkan kajian Islam, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, sehingga meningkatkan keimanan ketakwaan orang ini. Masukkan surgamu ya Allah, haramkan nerakamu. Itulah yang disebut oleh Allah dalam Quran surat Al-Fajr ayat terakhir. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila bi'iradiyatin mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai hambaku yang aku sayangi, wahai hambaku yang rajin ibadah. Irji'i ila bi'iradiyatin mardiyah, mari kemari wahai hambaku, mari kemari menuju Tuhanmu. Irji'a ila bi'iradiyatin mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah surga, pilihlah surga yang engkau inginkan. Ini adalah balasan dari amal baikmu. Bahagia ibu ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan panca indera kita dipakai untuk beribadah kepada Allah. Jadi siapa kita? Kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah makhluk ciptaan Allah, hidup di bumi Allah, berasal dari Allah, hidup di bumi Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan ketika kembali kepada Allah, apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang kedua, di mana kita sekarang? Jawabannya apa ibu? Di Majelis Alim An-Nur Ustaz. Di mana kita sekarang? Dijawab lagi oleh ayat selanjutnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin yang mempunyai hari pembalasan. Di mana kita sekarang? Kita berada di bumi Allah. Kita hidup dalam genggaman kasih sayang Allah. Mohon maaf ibu, tanpa genggaman kasih sayang Allah, kita semua tidak akan bisa hidup di dunia ini. Tanpa kasih sayang Allah, gak akan bisa ngelihat. Tanpa kasih sayang Allah, tidak bisa ngedengar. Tanpa kasih sayang Allah, tidak bisa berbicara. Tapi manusia selalu kufur nikmat. Makanya Allah mengingatkan 31 kali dalam Quran surat Ar-Rahman. Bagaimana katanya ibu? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat aku manakah yang kau dustakan? Ibu datang ke rumah sakit, lihat orang yang gak bisa mendengar. Orang pengen bisa dengar itu pakai alat minimal 5 juta, 10 juta. Ibu hidup 70 sampai 100 tahun, 50, 20, 10, 5 tahun, enggak ada yang 5 tahun ya. Itu kira-kira harus bayar atau enggak bisa dengar? Gratis. Ibu datang ke rumah sakit, lihat orang yang gak bisa melihat. Banyak orang yang mengeluarkan triliunan, miliaran agar dia bisa melihat. Kita dari lahir bisa melihat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ibu datang ke rumah sakit, lihat di setopan banyak orang yang gak punya tangan, gak punya kaki. Kita punya tangan, punya kaki. Makanya malu kalau kita punya tangan, punya kaki tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah. Lihat ibu, di luar sana banyak orang yang gak bisa berbicara. Ibu bisa berbicara? Tapi kenapa terkadang kita selalu membicarakan kejelekan orang lain? Gitu ya bu ya. Kita berada dalam genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh buktinya ibu, ada kisah seorang syekh di Timur Tengah. Beliau usianya sudah 74 tahun ibu. Beliau punya penyakit asma. Tidak, nafasnya itu terkadang terganggu. Suatu ketika asmanya itu kambuh. Beliau itu dibawa ke rumah sakit.
Pas dibawa ke rumah sakit dikasih oksigen selama 1 hari 1 malam, di oksigen 24 jam karena beliau seorang syekh, itu harus bayar 100 juta. 1 hari 1 malam. Besoknya beliau sudah sehat, oksigennya dicabut, pas ada tagihannya 100 juta. Saya tersebut menangis. Kata dokternya, kata bagian administrasinya juga, wahai Syekh, gak usah nangis, uang mah bisa dicari. Kata siapa? Bukan uang yang membuat saya menangis. Uang mah bisa dicari, mobil dijual pun bisa. Tapi yang membuat saya menangis adalah kufur nikmat saya kepada Allah. Selama 74 tahun Allah memberikan nafas kepada saya gratis tanpa bayar. Sekarang Allah coba saya asma, tidak bisa nafas, memakai alat yang dibuat oleh manusia. Mahal nafas ini. 1 hari 1 malam ternyata harus bayar 100 juta. Bagaimana kalau Allah nagih selama 74 tahun dikali 1 harinya 100 juta? Berapa hutang kita sama Allah, Ibu? 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, seharinya 100 juta. Allah Akbar. Kepikiran tuh, Bu. Aduh, abdi kita kepikiran sabaraha hutangna ka Allah. Tapi Ibu, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, Maha Pengasih Maha Penyayangnya Allah, Allah tidak minta apa-apa sama kita, Ibu. Allah mah cuma minta apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah pun bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan hambanya. Pengen masuk surga, ibadah, nggak mau, ya udah masuk neraka. Tapi terkadang kenapa Allah berikan modal mata, Allah berikan modal mulut, Allah berikan modal telinga, Allah berikan modal tangan dan kaki, kenapa dipakai maksiat, kenapa nggak dipakai ibadah? Allah kasih napas, Allah kasih pendengaran, Allah kasih nyawa, itu pinjaman milik Allah. Allah cuma minta ibadah, sholat. Ibu, logikanya gini ya. Ketika dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Logikanya harusnya 1 hari 24 jam kita terus ibadah kepada Allah. Buktinya apa, Ibu? Buktinya apa? Dalam 24 jam kita enggak 24 jam ibadah kepada Allah. Salat berapa menit, Ibu? Salat subuh berapa menit? Hah? 5 menit, eta teh jeung wudu, jeung kaburu-buru ku Andin. Bisa kaburu iklan. Misalkan ya Bu ya, kita kalkulasikan 10 menit lah ya. Eta teh geus paling lila sih kana teh 10 menit. Nah, 10 menit we lah. 10 dikali 5 berapa Ibu? 5 1 jam berapa menit? 1 hari berapa jam? 24 jam dikurangi 50 menit. 23 jam 10. Allahu Akbar, Ibu. Bukti Rahman Rahimnya Allah adalah apa? Dalam 24 jam kita cuma ibadah diminta 50 menit saja. Itu pun dicicil 5 subuh, duhur, asar, maghrib. Silahkan 24 jam 10 menit. Yang mau ngarambet, ngarambet, ngawarung, ngawarung, ka kantor, ngajar. Tapi jangan lupa, setiap 5 waktu datang kepadaku, kata Allah. Tapi resena luar biasa Allah. Adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Gitu kan ya? Ngarengkol deui. Aduh, nih asa bieu kulum teh nah terus adzan deui. Salat. Tapi keur salat ya Allahu Akbar. Tiris. Tuhusu Allahu Akbar. Adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karek bieu salat subuh teh geus duhur deui. Aduh, ieu ngarambet can beres. Aduh, ieu kumaha hanca ieu barudak keur diajar kagok keneh. Allahu Akbar gitu kan ya. Aduh, ieu warung pinuh keneh. Ieu re film FTV can iklan ke kagok ah. Allahu Akbar. Ngomong asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Karek bieu salat duhur teh nya karek bieu salat duhur teh da ibu salat duhurna 2:30 nya karek bieu da duhur mah jam 12 ibu salatna 2:30 nya atuh sakedap ka asar teh untung teu dijama oge aduh ribet nya punya pas adzan asar kela nya saheula adzan maghrib Allahu akbar aduh putri pangeran can iklan adzan isya Allahu akbar andin yuk rame-ramena euy kewe salat isana bare di barengkeun jeung tahajud jam 2 gugah-gugah adzan subuh tahajud henteu isya kaliwat Allahu akbar ya Bu ya padahal kita hidup dalam genggaman kasih sayang Allah 24 jam Allah cuma minta 50 menit ibu itu pun dicicil aduh 5 kali ibu aduh disisin daripada Allah teh katanya Allahu akbar ibaratnya gini lah ibu pengen beli mobil Fortuner harganya 500 juta ibu gaduh artos 5 kira-kira kapeser moal tapi cek Allah teh wios we lah hargana 500 juta sok we lah dia aya 5 juta sok we dicicil bisa kan menang Fortuner nah kita pun ibu pengen masuk surga betul logikanya mustahil kata saya ibu kita semua mustahil masuk surga nah kunaon ustaz atuh sia-sia ibadah teh sok logikana kieu Nabi Adam dosana sabaraha hiji naon dosana ngamam buah huldi dikaluarkeun teh di surga saking bersihna surga Nabi Adam dosanya cuma 1 makan buah huldi dikeluarkan dari surga urang dosana ngomongkeun ngupingkeun ka gorengan nyarekan nyarehatekeun hoyong lebat surga aduh ibu Nabi Adam oge dosana hiji eta dikaluarkeun urang dosana loba hoyong lebet nya menurut logika mah mustahilnya tapi Allah Ar-Rahman Allah Ar-Rahim Allah Maha Pengasih Allah Maha Penyayang kita bisa masuk surga pun karena kasih sayang Allah wahai hambaku dosamu banyak ampunanku lebih banyak dosamu besar ampunanku lebih besar sok pengen masuk surga salat 5 waktu surga aku berikan untukmu khusus untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW diharamkan manusia masuk surga kecuali di dalamnya sudah ada umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ibu kita bisa masuk surga juga itu karena kasih sayang Allah. Makanya jangan pernah sia-siakan kasih sayang Allah itu yaitu sholat 5. Ibu sholat itu ibaratkan angka 1 zakat puasa ibadah haji mohon maaf Pak Ustad abdi teh tos zakat salat teu henteu Pak Ustad abdi teh tos ibadah haji salat teu henteu Pak Ustad abdi teh tos puasa salat teu henteu angka 0 ada 1000 angka 0 enggak ada artinya tapi kalau angka 0 ada angka 1 di depannya Pak Ustad abdi sedekah salat teu salat jadi Pak Ustad abdi teh puasa tambahan deui jadi 100 Pak Ustad abdi teh zakat tambahan deui 1000 Pak Ustad abdi teh zikir tambah deui 10.000 Pak Ustad abdi teh baca Quran tambah deui 100.000 amal ibadah kita akan berharga ketika ada sholat makanya as-sholatu imaduddin sholat itu tiangnya agama sok kieu lah ibu abdi teh hoyong ngadamel bumi meser pantona meser mejana meser kulkasna meser kasurna tapi teh aya tihangan jadi bumi mah moal rek jumpali kumaha ge teu aya tihangan kumaha janten bumi leres kitu nya sok pakai tihang dulu baru isi rumahnya salat baru yang lainnya gitu ya Bu ya karena kita ini hidup dalam genggaman kasih sayang Allah makanya jangan sia-siakan kasih sayang Allah kepada kita jadi siapa kita Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki
yaumiddin. Kita di mana kita sekarang? Kita hidup dalam genggaman kasih sayang Allah. Yang ketiga, apa tugas pokok kita? Tugas pokok kita ibu nggak banyak, cuma 2. Iyyaka na'budu, ibadah hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tugas kita nggak banyak, cuma 2. Pertama, iyyaka na'budu, beribadah hanya kepada Allah. Ibadah itu ada 2 ibu. Ada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah ritual. Syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, baca Quran, sedekah, zikir, itu ibadah mahdhah. Ibu bahagia kita menjadi agama Islam. Karena apa? Apapun yang kita lakukan bisa jadi ibadah. Karena dalam agama Islam itu ada ibadah ghairul mahdhah, ibadah sosial. Nyuci piring ibadah, tuang ibadah, ngaleueut ibadah, kulem ibadah, ngepel ibadah, sasapu ibadah, buang hajat ibadah. Ngomongkeun ka goreng batur ibadah, nyontoh tuh kade nyebut ibadah cilaka. Gitunya bunyi. Jadi apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah. Bade diucapkeun wios, bade dilebat hate wios. Bade ngaleueut bismillahirrahmanirrahim. Nah, kewelanya tah hitungannya. Bade kuleum bismillahirrahmanirrahim. Bade naon deui? Bade ibak bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Ketika sholat kita berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi ibu niatkan badai ngaleueut, ya Allah abdi ngaleueut ieu teh ibadah, niatan ibadah kepadamu. Badai mau bekerja, niatkan bekerja itu untuk ibadah kepada Allah. Badai ngepel, niatkan ibadah kepada Allah. Cuci piring, ibadah kepada Allah. Abdi naros ka ibu. Misalkan ibu di pasar tos balanja. Ieu mah ngalamun we ibunya meskipun di luar, meskipun mustahil malah, tapi emang ngalamun malah. Ibu pulang di pasar, ada suami ibu di pintu. Mama, selamat datang. Dengan senyuman manisnya, senyuman gombalannya. Aya naon bapana siga nu heueuh? Ka dieu mamana bapak aya surprise. Surprise. Ada kejutan buat mama ayangku tercinta cenah. Allahu akbar. Apa kejutannya papa cenah? Tutup matanya. Eueuh meuni lalebay siga budak leutik kenal. Ibu matanya ditutup oleh suami ibu, dibawa ke belakang. Allahu akbar. Dina pikiran teh, aduh bari pangmeserkeun naon ya ku bapana. Nah, gitu kan ya. Atau bari non masakeun naon ku bapana mi asa kakaranyun. Pas ibu tos dipengker dibuka, kejutan, seseuhaneun. Cucianeun, empeleun. Kira-kira baca istighfar, baca hamdalah. Aduh, ibu. Astagfirullahalazim bapana. Asugan teh bapak teh bade masihan kejutan naon. Sugan teh ibu mah bade pangmeserkeun acuk anyar gitu, sendal anyar gitu, atau misalkan bade pangmasakeun tuangeun gitu. Kalau dipekeun seseuhaneun. Engke mah gentos ibu entong istighfar, tapi alhamdulillah. Nah, kunaon Ustaz pahala eta teh. Saya mau bisa ada capek datang ke dinya ditanyuskeun. Aduh. Sok ibu ucapkan alhamdulillah. Ada kaget si bapak nage. Kejutan ibu, seseuhaneun empeleun. Alhamdulillah bapana. Ka dieu bapana ka dieu. Bapak mah pokoknya mah beda dari yang lain. Yang lain mah ngasih kejutan gitu kan ya. Baju baru, sendal baru, celana baru, segala baru. Ini mah seseuhan baru. Luar biasa bapana, bapak mah meuni so sweet pisan. Tapi bener bapana alhamdulillah. Yang lain mah itu baju baru, celana baru,
sendal baru hanya untuk di alam dunia. Bapak cucian baru itu untuk di akhirat. Nah, kepikiran teh dugi kadinya. Dah henteu. Kitu nyangke mah. Alhamdulillah bapana. Cucian baru, empelan baru, ini menjadi ladang ibadah buat ibu. Karena pintu ibadah yang paling besar dari seorang istri adalah taat kepada suaminya selagi disuruh kepada kebaikan, gitu ya Bu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Niatkan lillahi ta'ala dan awali dengan basmalah. Yang bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, itu ya Bu ya. Langsung digebuk, untung atuh ibu karunya. Langsung digebuk sama karunya. Ya, yang kedua wa iyyaka nasta'in. Tugas pokok kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ibu, Allah itu Maha Pencemburu. Kalau ibu minta pertolongan kepada selain Allah, saya pastikan 10.000% kecewa. Ibu minta pertolongannya hanya kepada Allah. Ibu tagado artos, sholat tahajud, sujud ke Allah. Ya Allah, kita tagado artos, nyungkeun ke Allah. Gaduh hutang, sujud ke Allah, sholat tahajud. Ya Allah, abdi teh gaduh hutang pangmayarkeun. Cek Allah teh yang pangmayarkeun sok atuh gawe. Ya mah yang pangmayarkeun nonton TV wa andin wae. Gitu kan. Aya kasusah, sujud ke Allah, ya Allah. Cing dipasihan kesabaran katabahan jalan keluar. Ada keinginan, ya Allah, abdi teh hoyong kapeser ieu, hoyong kapeser itu. Karena semua apapun yang ada di alam semesta milik Allah. Gitu ya Bu ya. Jadi dekati Allahnya, maka Allah pun memberikan apapun yang kita inginkan. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan tugas pokok tersebut? Bagaimana cara melakukan iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan hanya kepada Allah? Dijawab oleh ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ikuti jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah ajaran agama Islam. Ibu beragama Islam? Duaan mah jawabna. No senesna naon dia Yahudi bon. Ibu agama Islam? Islam. Alhamdulillah. Karena ibu, Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah ajaran agama Islam. Berarti selain dari agama Islam, mohon maaf lahir batin Allah tidak ridho. Untung kita beragama Islam. Kenapa agama Islam? Kita lihat arti dari Islam. Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh mengantarkan kepada takwa. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Jadi bagaimana cara melakukan iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan hanya kepada Allah, adalah dengan ihdinas siratal mustaqim, mengikuti jalan yang lurus yang disebut dengan ajaran agama Islam. Dan terakhir, apa pahalanya ketika kita melakukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apa siksanya kalau kita tidak mau ibadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada selain Allah? Dijawab oleh ayat selanjutnya. Kelanya bunyi. Keselak. Dijawab oleh ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa pahalanya kalau kita beribadah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah? Pahalanya adalah siratal ladzina
an'amta alaihim. Kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang an'amta alaihim, atau hamba-hamba Allah yang diberikan kenikmatan dunia juga kenikmatan di akhirat. Ibu suka ngedoa nggak ketika beres sholat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya apa, Ibu? Krik krik krik. Cik naon bobo, Ibu nggak doa tak apa artinya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Langsung kana intina wela. Ya Allah ya Rabb, berikanlah hamba kenikmatan dunia juga kenikmatan di akhirat. Keselamatan dunia juga keselamatan di akhirat. Kebahagiaan dunia juga kebahagiaan di akhirat. Kata Allah, saya akan berikan kenikmatan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat, asal engkau melakukan iyyaka na'budu, ibadah hanya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tapi ya Allah, kalau saya tidak mau ibadah kepadamu dan tidak mau meminta pertolongan kepadamu, apa siksanya? Siksanya na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dijawab oleh ayat selanjutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Akan termasuk hamba-hamba Allah yang al-maghdub dimurkai oleh Allah dan ad-dallin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada hari ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang an'amta alaihim, hamba-hamba Allah yang diberikan kenikmatan dunia juga kenikmatan di akhirat, keselamatan dunia juga keselamatan di akhirat, kebahagiaan dunia juga kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kesimpulannya, siapa kita? Dijawab oleh ayat pertama, basmalah dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai isyarat bahwa kita adalah hamba Allah yang berawal dan akan berakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berawal dari Allah, hidup demi Allah, dan akan berakhir kembali kepada Allah. Di mana kita sekarang? Dijawab oleh ayat selanjutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Kita berada di dunia Allah, hidup dalam genggaman kasih sayang Allah. Maka jangan sia-siakan kasih sayang Allah kepada kita. Terus apa tugas pokok kita? Ada dua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meminta ibadah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Bagaimana cara melakukan ibadah kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ikuti jalan yang lurus, yaitu ajaran agama Islam. Apa pahalanya kalau kita ibadah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kenikmatan, keselamatan, kebahagiaan dunia, juga kenikmatan, keselamatan, kebahagiaan di akhirat. Apa siksanya kalau kita tidak mau melakukan iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan hanya kepada Allah? Siksanya, nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Akan termasuk hamba-hamba Allah yang al-maghdub dimurkai, juga ad-dallin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan Ibu ya, karena saya juga manusia yang tidak sempurna, malul khata wa nisyan, kadang salah dan lupa. Jadi ketika ada kesalahan dari segi ucapan, sikap ataupun perbuatan, mohon dimaafkan dan jangan sungkan untuk menegur Ibu ya, saling mengingatkan satu sama lain. Sebelum ditutup, ada pertanyaan Ibu? Apa? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan karena udah mengerti, atau tidak ada pertanyaan karena bingung? Ya loh. Enggak ya Bu ya, insya Allah tidak ada pertanyaan karena mengerti ya Bu ya, karena barusan saya tanya udah bisa jawab semuanya. Alhamdulillah. Sekali lagi mohon maaf ya Bu ya kalau ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Allahumma
salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Raditu billahi rabba ya Allah ya Rabb kami ridha Engkau menjadi Tuhan kami, wa bil islami dina ya Allah ya Rabb kami ridha agama Islam menjadi agama kami, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ya Allah ya Rabb kami ridha Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul kami. Rabbi jidna ilman ya Allah ya Rabb berikanlah kami rezeki berupa ilmu, warzuqna fahman dan berikanlah kami rezeki berupa pemahaman yang baik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia karena bodoh hanya kepada-Mu lah kami menyembah, wa ia karena selain hanya kepada-Mu lah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan Kau berikan kenikmatan dunia juga kenikmatan di akhirat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang Kau murkai, bukan pula jalan yang Kau sesatkan. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Maha Pengasih ya Allah ya Maha Penyayang, tuntunlah setiap langkah dalam kehidupan kami dengan ridha, rahmat dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Muhaimin ya Allah yang Maha memelihara, pelihara kami, lindungilah kami dari pandemi Covid-19 ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Covid-19 ini, virus corona ini adalah makhluk ciptaan-Mu yang bersifat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berasal dari Engkau, dititipkan kepada alam dunia, kepada kami adalah untuk menguji keimanan kami dan akan kembali kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, cabutlah Covid-19 di alam dunia ini ya Allah, agar kami bisa lebih taat, lebih khusyuk dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Muhaimin ya Allah yang memelihara, tuntunlah kami untuk bisa memelihara anak cucu keturunan kami menjadi anak cucu keturunan yang soleh solehah, menjadi anak cucu keturunan yang rajin ibadah, menjadi anak cucu keturunan yang cerdas, menjadi anak cucu keturunan yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara, dan menjadi anak cucu keturunan yang bisa mensapati masuk surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Razzaq ya Allah yang memberikan rezeki, berikanlah kami rezeki yang halal turbarakah, yang bisa menuntun kami, meningkatkan keimanan ketakwaan kami dan bisa dipakai untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah yang Maha Pengasih ya Allah yang Maha Penyayang, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam tempat husnul khatimah, dalam waktu yang husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah yang Maha Pengasih ya Allah yang Maha Penyayang, jadikanlah kami sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan hanya mengakui sebagai umatnya tapi diakui sebagai umatnya, bisa disafati olehnya dan bisa bertemu dengannya di surga-Mu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah Maha Pengasih ya Allah Maha Penyayang, kabulkanlah segala doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Qur'an wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.